Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bu Bapak, saudara yang terkasih, kaum muda adik-adik, salam berkat penuh semangat, berkah dalam. Kembali kita berjumpa dalam renungan harian, hari ini Jumat 23 Desember 2022. Kita akan mengambil dari Injil Lukas, bab 1, ayat 57 sampai 66. Genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika para tetangga serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepada Elisabet, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu. Dan mereka hendak menamai dia Sakaria menurut nama bapaknya. Tetapi Elisabet ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya, nama apa yang hendak diberikannya kepada anak itu. Sakaria meminta batu tulis lalu menuliskan kata-kata ini, "Namanya adalah Yohanes." Dan mereka pun heran semuanya. Seketika itu juga terbukalah mulut Sakaria dan terlepaslah ikatan lidahnya, lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti, sebab tangan Tuhan menyertai dia." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Ibu, Bapak, saudara yang terkasih, semakin dekat dengan Hari Raya Natal, kita mendapatkan pewartaan tentang kelahiran Yohanes. Dan di sini dikatakan bahwa banyak saudara kerabat yang mau menamai dia Sakaria. Namun ibunya Elisabet berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Tentulah sebagai bapak ibu, sebagai anak, sebagai siapapun, kita pasti punya nama. Dan mungkin ada yang bercanda, apa arti sebuah nama? Nama itu sangat penting, nama itu sangat berharga. Dan semoga kita sungguh memaknai dan bangga dengan nama-nama kita masing-masing. Orang tua yang memberi nama tentulah punya harapan, punya maksud atas nama yang diberikan untuk kita. Dan semoga kita sungguh bangga dan mensyukurinya. Maka dari itu, dalam renungan ini, kita melalui sapaan Elisabet, ia harus dinamai Yohanes. Orang tua kita tentunya seperti Elisabet ini, yakin bahwa dengan nama ini anak akan sungguh mendapatkan berkah, nanti punya harapan yang baik, dan semoga sungguh terjadi di masa depan. Maka dari itu kita sungguh harus meyakini nama itu penting, nama itu baik dan bagus, dan semoga kita mensyukuri karena sungguh nama ini identitas. Bayangkan kalau kita tidak punya nama, lalu bagaimana orang akan memanggil? Lalu ketika kita berjumpa dengan orang, memperkenalkan diri, kalau tidak ada nama, yang kita kenalkan apa? Dan semoga sungguh kita mensyukuri dan bangga atas nama kita sebagai identitas kita. Yang kedua, nama itu syarat dengan makna, dengan arti dan maksud dari yang memberi nama. Dan semoga kita tahu arti makna nama kita masing-masing. Dan semoga sungguh menjadi tenger untuk kita. Sehingga kita boleh menjadi pribadi yang semakin penuh makna. Kita tahu harapan orang tua, pemberi nama kita masing-masing. Dan yang ketiga, nama ini sebuah harapan, dan semoga yang menjadi harapan
pemberi nama orang tua kita terwujud, terlebih dengan doa-doa orang tua dan juga doa kita sendiri dan juga upaya perjuangan hidup kita, sehingga terwujudlah nama sesuai harapan dari keluarga, orang tua, dan pemberi nama. Dan mari kita syukuri ini semua seperti Elisabeth yang sungguh meyakini ia harus dinamai Yohanes. Begitu pula Zakaria menulis dalam batu tulis, dia namanya Yohanes. Dan semoga kita juga mewujudkan harapan keluarga, orang tua, pemberi nama atas nama kita. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Salam berkat, penuh semangat, berkah dalam. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.